Halo semua, kita masuk ke sesi ketujuh dalam mata kuliah, bukan mata kuliah, dalam course Agile Software Development yang membahas mengenai Scrum Roles. Jadi di sini mungkin cukup umum kita dengar istilah seperti Product Owner, Scrum Master. Nah, ini adalah dua roles utama dalam Scrum. Namun kita sebenarnya masih banyak beberapa roles yang lain. Nah, kita akan lihat lebih detail dari gambar yang ada. Di sini dapat kalian lihat bahwa keseluruhan roles di sini ada 5. Kita bagi, yang pertama adalah internal stakeholders atau stakeholders, yang kedua adalah Scrum Team. Stakeholders terdiri dari internal stakeholders, external stakeholders, dan product owner. Apa yang dimaksud dengan internal stakeholders? Jadi internal stakeholders itu adalah uh, orang-orang yang merequest pembuatan software tersebut, yang membiayai, termasuk yang berdiskusi tentang requirement yang dibutuhkan dalam pembuatan software tersebut. Sedangkan external stakeholders atau yang tertulis pada slide adalah customer user adalah orang-orang yang akan menggunakan aplikasi atau menggunakan software tersebut. Jadi antara internal stakeholders dan customer stakeholders bisa merupakan orang yang sama ataupun berbeda. Tapi mereka memiliki concern yang berbeda. Satu adalah orang yang merequest pembuatannya, yang membiayai. Satunya lagi adalah orang yang akan menggunakannya. Dan tambahannya lagi, satu, untuk stakeholders juga meliputi product owner. Tapi seperti yang kita lihat, product owner ini masuk ke dalam bagian stakeholders dan juga ke dalam Scrum Team. Kita bahas dulu mengenai Scrum Teams-nya. Dalam Scrum Team ada 3 role utama, Product Owner, Scrum Master, dan juga Development Team. Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih responsibility atau tanggung jawab dari masing-masing role tersebut. Kita akan mulai dari Product Owner. Product Owner pada metodologi konvensional sering dikenal dengan apa istilahnya Project Manager, PM, atau pemilik dari project tersebut yang menentukan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan seterusnya. Namun pada Scrum, kita lebih mengenal istilah Product Owner di sini. Beberapa responsibility dari Product Owner adalah, yang pertama, memanage ekonomi. Jadi secara budget, diskusikan dari stakeholders yang lain. Lalu yang kedua adalah berpartisipasi dalam perencanaan. Product Owner memiliki responsibility utama untuk melakukan planning. Planning dalam arti Scrum keseluruhan maupun dalam sprint planning. Lalu yang kedua adalah penentuan produk backlog. Seperti yang kita sebutkan tadi, produk backlog itu tidak hanya ditentukan satu kali di awal, tapi juga akan selalu di-refine setiap kali ada perubahan. Oleh karena itu, di sini kita sebut dengan istilah responsibility-nya adalah groom the product backlog. Jadi, merefer pada product backlog grooming. Berikutnya adalah mendefinisikan acceptance kriteria dan memverifikasikan bahwa acceptance kriteria itu sudah dipenuhi. Pada bahasan sebelumnya, kita membahas mengenai user story yang merupakan requirement yang berupa bahasa natural, bahasa manusia dalam bentuk kalimat dari customer untuk menggambarkan, mendeskripsikan fitur-fitur atau requirement apa saja yang akan mereka request dalam project tersebut. Nah, karena dalam bentuk kalimat, maka akan muncul banyak ambiguity, banyak persepsi. Oleh karena itu, product owner membutuhkan sebuah acceptance kriteria atau sebagai checklist penentuan apakah user story tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Jadi ketika kita membicarakan mengenai acceptance kriteria, biasanya ini attached dengan user story. User story ini memiliki beberapa kriteria untuk menentukan bahwa sudah terpenuhi atau belum, sudah selesai atau belum untuk masing-masing user story-nya. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan tim development. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan dengan tim development adalah untuk menentukan melakukan estimasi velocity dari tim. Kita dapat menerima masukan dari masing-masing tim seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan sebuah project. Kita bisa menentukan dalam satu sprint berapa story point yang bisa kita selesaikan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan stakeholders untuk secara keseluruhan penentuan produk, delivery produknya, untuk mendapatkan feedback dari stakeholders dan seterusnya. Itu adalah responsibility utama dari product owner. Jadi bisa kita lihat bahwa responsibility utama dari Scrum itu ada di product owner. Makanya kalau kita lihat tadi di gambarnya, product owner ini
masuk ke dalam dua tim, baik dari Scrum timnya maupun dari stakeholders. Oke, berikutnya kita akan bahas responsibility dari Scrum Master. Scrum Master ini intinya adalah seperti wasit yang memonitor proses pelaksanaan Scrum. Salah satunya seperti ini. Kita sudah bahas mengenai durasi dari sprint antara 1 hingga 4 minggu. Somehow, apabila product owner menentukan sebuah sprint itu 2 bulan, Scrum Master yang akan meluruskan hal ini. Scrum Master yang harus berdiskusi kembali dengan product owner kenapa penentuannya 2 bulan dan harus mengembalikan durasi yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu gambaran dari Scrum responsibility dari Scrum Master. Namun hal penting lain yang perlu kalian yang perlu kalian garis bawahi adalah Scrum Master tidak boleh ikut campur langsung dalam penentuan product backlog atau project secara keseluruhan. Jadi tugas dari Scrum Master tadi yang sudah saya sebutkan utamanya adalah memantau dan memastikan jalannya Scrum sesuai dengan yang seharusnya, namun tidak melakukan turun tangan langsung terhadap proses pelaksanaan atau eksekusi atau penentuan fitur dari project-project tersebut. Itu adalah tugas dari product owner. Oke, kita dapat lihat per poin dari responsibility Scrum Master-nya. Yang pertama adalah coach-nya. Jadi ketika kita berperan sebagai Scrum Master, kita dapat melakukan coaching terlebih dahulu dari tim development ataupun dari product owner mengenai cara implementasi Scrum secara keseluruhan. Yang kedua adalah servant leader. Tadi yang sudah saya sebutkan, bisa menjadi servant, bisa menjadi leader, intinya untuk memantau pelaksanaan Scrum secara keseluruhan. Proses authority-nya harus melalui Scrum Master tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan sebagai change agent. Ketika ada perubahan, Scrum Master dapat memfasilitasi apa saja yang harus disesuaikan ketika terjadi perubahan. Oke, itu adalah responsibility utama dari Scrum Master. Berikutnya kita akan membahas mengenai responsibility dari team development. Nah, tim development di sini adalah orang-orang yang akan mengeksekusi atau istilahnya mengeksekusi Scrum-nya, mengeksekusi sprint-nya, atau istilahnya adalah orang-orang yang akan merealisasikan product backlog item-nya. Jika kita bandingkan dengan metodologi konvensional, biasanya tim development itu akan dibagi menjadi beberapa peran, seperti software analyst, database administration, programmernya, dan seterusnya. Namun, ketika kita bicara dalam konteks Scrum, semua peran itu kita jadikan satu menjadi tim development. Nah, tim development ini memiliki beberapa responsibility. Responsibility utamanya adalah untuk melakukan design, building, integration, testing. Jadi kalau kita lihat dari proses waterfall, mulai dari requirement gathering hingga testing, itu semua akan menjadi tanggung jawab dari tim development-nya. Sehingga perlu dipastikan dari product owner bahwa tim development itu memiliki semua capability dari pengembang software secara keseluruhan, dari awal requirement-nya, analis, sampai akhir testing-nya. Meskipun kita bahas bahwa requirement adalah tanggung jawab product owner, namun involvement dari tim development tetap harus dipertimbangkan. Oke, selain responsibility dari product owner, Scrum Master maupun dari tim development, pada slide tersedia beberapa karakteristik yang cocok untuk masing-masing peran. Dapat dibaca langsung mengenai karakteristik tersebut untuk mempertimbangkan dalam sebuah project siapa sih yang dapat menjadi tim development, Scrum Master, ataupun product owner. Oh ya, satu informasi tambahan, untuk Scrum Master sendiri sudah ada certification, jadi better jika memang tertarik untuk menjadi Scrum Master, dapat mengikuti certification khusus dalam Scrum Master tersebut. Oke, sekian informasi mengenai Scrum Roles. Terima kasih.